Alhamdulillah saat ini saya ditemanin oleh kemarin yang baru bersyahadat nih, yang videonya sampai ke gereja nih cerita ini. Masuk gereja. Assalamualaikum, Kesia. Waalaikumsalam kok. Weh, sekarang udah pakai hijab ya, alhamdulillah ya. Weh, jadi kayak Cina ya. Ada aja komen dia. Iya, Tahu gua. bener-bener kayak netizen Iya, kayaknya. ini ceritanya wakil netizen di sini. Betul kayaknya. Alhamdulillah. Kesia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus, udah berapa lama ya? Sebulan ya? Sebulan 10 hari. Sebulan 10 hari. Betul. Alhamdulillah. Terus gimana? Orang tua ada reaksi apa? Nah, ya udah. Mama sih nggak ada reaksi apa-apa, cuman ya udah. Maksudnya nggak apa-apa, nggak marah-marah. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau mama. Nggak sampai pingsan kan? Enggak. Kira sampai pingsan. Orang lagi konten ditanyain saklar coba. Itu yang mana ya? Kalau nggak salah yang ini nih. Situ tuh. Udah tinggal pilih yang mana jaketnya. Ntar gua kasih. Enggak, gua mau kasih nomor rekening doang. Gimana jadi? Mama nggak apa-apa? Nggak masalah nggak sih. Masalah. Iya. Papa? Papa udah nggak ada ya? Papa ya apalagi, Papa kan udah udah Muslim ya? Oh ya, alhamdulillah. Nah, ceritanya waktu Mama ke gereja gimana? Nggak ada yang... Banyak. Banyak. Jadi teman-teman gerejanya Mama malah yang... Orang-orang gereja sih kok. Bilang apa? Booming sih, karena itu video kan booming. Terus? Di TikTok, di Instagram juga ada. Pada nanya ke Mama. Itu si Kesia sekarang Islam. Terus? Ya, iya. Mama cuma ngomong gitu. Ya apapun pilihannya dia, ya itu haknya dia. Dia juga udah besar, tahu mana yang buruk, mana yang enggak. Mau di agama apapun, dia tetap anak saya kalau. Oh keren. Gitu. Begitu jawabnya? Iya. Oh keren. Keren ya? Iya, nyokap lu gitu nggak keren? Oh sekarang iya, beneran lu. Oh setelah 2 tahun ya? Ya baru cuma 2 tahun mah, masih nggak terlalu. Oh tapi nyokap bilang gitu? Iya. Keren. Terus videonya Kesia nggak diputar di gereja Mama? Enggak. Cuman kayaknya orang-orang gereja udah pada tahu. Udah pada tahu? Iya. Enggak, soalnya video yang kita waktu itu Kesia datang sini yang sebelum syahadat itu videonya banyak di re-upload sama channel-channel lain. Iya. Ya. Terus kemudian juga ada yang potong-potong. Iya, sempat ngeliat sih beberapa. Nah, potongan-potongan itu sampai kemarin belum lama nih, baru berapa hari, 1-2 hari yang lalu, diputar di gerejanya Pendeta Mel Atok. Ceritanya Pendeta Mel Atok nih sekarang lagi tantrum ceritanya ini. Oh gitu. Saya dikatain anak setan. Katanya yang rubah-rubah firman Tuhan itu anak setan. Jadi videonya kita yang tidak utuh, iya, betul. Ya, ditayangkan di gerejanya Pendeta Mel Atok. Ya nggak apa-apa. Berarti kan lagi ini ya, lagi berusaha supaya, katanya dia gini yang saya dengar, supaya orang-orang jemaatnya Pendeta Mel Atok itu kalau ngeliwat atau kalau lewat video saya, katanya suruh skip, katanya suruh jangan nonton. Gitu. Ya nggak tahu dong yang aslinya kayak gimana. Nah iya. Padahal kita videonya berapa ya, 2 jam lebih ya? Hampir 2 jam. Nah iya. Itu yang ditayangin paling cuman berapa sih? 1 menit apa nggak sampai 1 menit? Paling banyak, iya. Paling banyak tuh 1 ya tapi nggak apa-apa. Sekarang kan gini, alhamdulillah sekarang Kesia kan sudah jadi Muslim. Gimana waktu baru-baru bersyahadat waktu itu kan, setelah berapa hari itu? Iya. Itu langsung kasih tahu Mama atau Mama udah tahu duluan? Sebelum sebelum masuk Islam, itu kan udah ngasih tahu Mama duluan bahwa Kesia mau pindah, gitu kan. Terus? Ya Mama cuma mesen, ya udah nggak apa-apa pindah silakan, yang penting jalanin yang benar. Pesan Mama cuma satu, jangan karena orang atau jangan karena lingkungan, gitu kan. Karena kalau pindah karena orang atau lingkungan, kita nanti ditinggalin atau kita pindah tempat lagi, kita nggak konsisten gitu. Oh ya udah gitu. Nah terus setelah bersyahadat di sini, terus waktu itu Kesia langsung kasih tahu Mama? Kasih tahu Mama, langsung kasih tahu sih. Hari itu juga? Iya, karena kan kondisi video call Mama tuh masih pakai mukena habis sholat. Gitu. Terus? Kata Mama udah pindah, kata Mama cuman gitu.
Alhamdulillah udah, kata Casey gitu kan. Ya Oh. udah jalanin yang benar, kata mama cuman gitu. Wah, keren ya. Mamanya keren ya. Berarti sama mama berarti udah istilahnya malah nggak ada masalah sama Enggak sih, sekali ya. fine-fine aja kalau mama. Di tempat kerja gimana? Di tempat kerja Nggak masalah. nggak masalah juga sih. Karena kan balik lagi yang penting kan kerjanya sih kalau di situ. HRD juga sempat ngelihat videonya. Oh gitu. Iya, dia langsung nanya, ini benar kamu, kata HRD gitu. Kalau emang benar kamu ya udah diurus buat apanya, administrasi kantornya, karena kan buat entah itu THR atau apalah. Oh iya. Gitu. Terus? Kata saya, iya ini benar saya. Ya udah kalau misalnya yang ada sekarang administrasi di kantor nggak apa-apa, jalanin aja kayak gitu. Tapi kan yang penting dari pihak kantor udah tahu bahwa saya sekarang memeluk agama Islam. Oke, HRD-nya apa? Kristen apa Muslim? Kristen. Oh, nggak pengen podcast sama gue gitu? Aduh, nanti coba saya nanyain. Lihat ya. Ntar ada jumpalitan nih ntar deh. Jangan gitu dong. Itu ntar jumpalitan tuh ya gitu tuh. Teman gue aja beragama sama dia digilin. Jangan kok, nanti nggak jadi nikah dia. Oh, jangan jadi nikah. Oh gitu ya. Ya, tapi berarti kan nggak ada masalah kan di kantor. Karena kemarin belum lama ada yang podcast di sini. Dia cerita, wah kalau saya kasih tahu atau sampai ditayangin, itu nanti saya pasti dipecat katanya. Sampai begitu ada. Itu ketakutan saya tadinya kan. Cuman orang kantor tahu saya Islam sekarang. Oh enggak seperti yang saya pikirin kok ternyata. Ada yang bersahadat di sini, tapi dia nggak mau ditayangin videonya. Karena apa? Karena dia takut dipecat dari kantornya. Coba. Harusnya bisa dikasusin ya. Harusnya bisa. Karena satu kantor tuh Kristen semua katanya. Harusnya kan nggak boleh begitu. Betul. Ada undang-undang kok bisa. Kantor gereja ya. Kantor gereja. Organisasi gereja ada kok. Lagian kalau kantor gereja bagaimana ceritanya? Kantor Maharoi gitu bisa. Iya. Oh, berarti kantor nggak masalah, nyokap nggak masalah. Teman-teman atau saudara gitu? Teman-teman juga nggak masalah. Mungkin yang agak bermasalah itu dari keluarga. Oh, keluarga besar. Besar mama. Ada yang ngirimin ayat masih? Ada beberapa. Oh, ada. Ada yang ngirimin videonya Melatok nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Kirain udah ngirim videonya Melatok. Pasti ngirimin ayat ya? Gua di data pendeta 3 orang gua. Cuman apa ya ngomongnya tuh? Apa sih di WhatsApp-nya itu? Oh enggak, saya lirik. Dia awalnya nanya saya. Lu sekarang Islam, kata dia gitu kan. Iya, kenapa? Oh nggak apa-apa, nanya aja. Terus saya ledekin, mau belajar enggak? Gitu. Mantap, keren. Iya kata Pak Doni, dia cuma bilang gini, enggak, saya masih punya iman. Asik. Ngomongnya gitu. Tadinya saya mau WhatsApp lagi kayak gini. Kalau masih punya iman nggak usah takut dong. Iya dong, harusnya ya. Dong. Itu apa, sepupu atau tante atau apa? Jatuhnya sih tante ya. Oh, tante. Karena kan adik sepupunya mama, cuman memang umurnya itu nggak beda jauh sama saya, beda 2 tahun doang. Oh gitu. Ada juga yang begini, udah sadat nih, dia nggak mau ditayangin, takut katanya. Satu, memang di kantor memang harus ada administrasi ganti agama dulu. Setelah ganti baru dia berani tayangin. Tetapi selain itu juga dia takut karena orang tuanya. Ibunya dan tante-tantenya tuh hampir tiap hari ngirimin ngirimin video pendeta gitu lah. Nah, ya, yang sahadat di sini, ya akhirnya dia hanya bisa melayani ya sekedarnya aja gitu loh. Saya bilang udah diemin aja. Kalau memang sudah yakin, sudah ambil keputusan, udah jangan terlalu kayak bagaimana gitu. Betul lah, sih, jangan dipusingin gitu. Iya. Kalau kayaknya kita terlalu gimana juga malah nanti pandangan mereka juga gimana ya. Betul. Saya cuma bilang, udah yang penting tunjukin akhlak Islam kepada ibu dan saudaranya. Nanti kan mereka bisa menilai sendiri gitu. Iya. Ini anak masuk Islam jadi tambah songong apa tambah apa gitu kan bisa nilai gitu. Berarti case-nya nggak ada masalah gitu. Enggak sih, makanya kayak misalnya kalau ada yang ngirimin WhatsApp atau apa namanya nanya-nanya gitu. Kalau masih dalam konteks bercandanya nggak sampai melenceng banget, saya masih oh ya udah gitu namanya. Tapi kalau udah mulai agak menyinggung, saya lebih baik saya skip atau mendingan saya nggak ladenin sama sekali. Bikin ini dong, auto reply dong.
terima kasih atas pesan Anda gitu. Kayak delivery. Ya kan bisa kan gitu kalian. Lalu, Dia sentimen banget sama gue. Iya emang kayaknya. Tahu. nggak perlu dibahas. Lo kan daripada kita meladeni ntar jadi panjang. Lu dengan bikin broadcast message itu meladeni namanya. Ya, tapi kan robot kan otomatis gitu loh. Iya, aku coba terima kasih telah menghubungi toko kami. Gitu. Toko kami. Ya udah cukup, terima kasih atas pesan Anda gitu ya. Gitu. Ya, pakai mau malah udah toko doni gitu ya. Terus sekali ya. Kasih Mau nunggu Doni. Oh iya udah. Berarti alhamdulillah nggak ada halangan yang berarti lah ya. Enggak sih. Nah sekarang pas ketika sudah bersahadat, terus gimana? Mulai belajar sholat atau mempraktekkan sholatnya, ada kendala nggak? Kendala sih pasti ada. Hmm. Kalau misalnya lagi nggak sama apa namanya calon suami saya, saya tuh paling apa namanya? Oh udah ada calon ya? Udah dong. Banyak yang komen nanyain. Banyak yang minta IG-nya. Oh ternyata udah punya calon. Enggak maksudnya. Kalau dia bilang udah ada calon kan berarti yang komen-komen di bawah udah tahu gitu loh maksudnya. Tahu, akhirnya tahu. Tapi Akhirnya kadang tahu. netizen gini kok, masih calon masih bisa lah ditikung. Oh gitu, buset. Bener nggak? Asik. Kan kalau netizen gitu. Tapi Jangan. insya Allah. Ya. Nah, waktu belajar gimana? Kendalanya apa? Kadang kan kalau misalnya lagi nggak ketemu atau lagi pas apa namanya nggak bisa barengan jalanin aktivitas tuh, ya alternatifnya itu saya lebih baik saya pakai headset sambil sholat gitu saya dengerin. Oke. Karena kan kalau saya tuh lebih gampang nangkep dibandingkan saya ngebaca itu dari dengar. Oke. Gitu. Ya. Itu sih alternatifnya di situ. Jadi udah bisa sholat sendiri? Insya Allah. Udah lepas belum infonya kalau pas sholat sendiri? Kalau misalnya sendiri sekarang udah lepas. Udah lepas, alhamdulillah. Berapa lama jadi itu? Dari mulai denger sampai lepas berapa lama? Seminggu ada? 2 minggu lah. Oh 2 minggu. Bacaan sholatnya ya? Iya. Karena kan kalau misalnya kayak surah-surah pendek udah ada beberapa yang tahu tuh. Jadi udah berapa berapa surat pendek? Kayak Anas. Terus apa? Kulhu. Trikul berarti trikul. Iya. Trikul. Iya. Al-Baqarah belum? Al-Baqarah. Kayak lu apain? Tuh kan marah kan? Heran gue kan. Gue ngomong apa aja tuh ada yang marah lo, heran gue. Lu kenapa sih Glenn? Lu diem aja kenapa sih? Yang lulusan Gontor aja diem aja ya. Heran gue. Pertanyaan lu nggak faedah. Lo kan siapa tahu gitu kan. Baru sebulan udah hafal Al-Baqarah. Wah, boleh juga nih gitu. Jangan ntar saya jadi ustazah. Ntar kalau jawab gini, udah 5 ayat. Nah, bisa juga begitu jawabnya Glenn. Gimana sih lu? Udah hafal tuh semuanya kok. Kan gua nggak bilang seluruh ayat. Roten. Masuk deh. Iya, masuk Tantrum. gimana? Tantrum. Ya, berarti alhamdulillah, berarti sudah bisa sholat sendiri, sudah hafal beberapa surat pendek. Alhamdulillah. Ditambahin. Kalau bisa jangan trikul doang. Iya. Ya. Iya betul. Cari ke belakang. Di belakang banyak surat-surat pendek. Iya. Nah, itu dicari yang kira-kira. Tapi kalau cari surat-surat pendek itu sambil dibaca terjemahannya, dibaca artinya. Iya dong. Terus diresapin pada waktu kita baca, pada waktu sholat. Itu lebih keren, lebih enak. Jangan cuma kita baca pas lagi sholat, baca teks Arabnya, tapi kita nggak tahu artinya. Jangan. Kosong kan? Kosong. Karena pada waktu kita sujud, kan kita ngerasanya kita lagi nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Kalau kita tahu artinya, beneran. Itu kalau suatu waktu, misalnya kita lagi galau atau apa ya, kita sholat sendiri, tahu artinya, masuk ceritanya nih, relate gitu ceritanya ini. Oh itu bisa. Saya pernah kok kayak gitu. Gimana apa namanya? Udah kayak kemarin ini nih belum lama. Udah kayak lagi capek banget kan di kantor, banyak kerjaan, belum lagi tugas kuliah. Domelin HRD enggak? Enggak. Udah diam lu Glenn, diam. Yang podcast siapa, yang ribut siapa? Itu apa? Terus. Udah tuh saya saya sholat sampai nangis sholat udah kayak saya udah ngomong beneran sama Allah sampai curhat. Udah
bingung mau kemana lagi numpahinnya gitu kan. Bisa naik sendiri? Bisa. Kan? Iya. Bisa begitu emang. Kalau di kantor udah sholat sendiri? Kebetulan ada temen yang satu kantor. Jadi ya udah tiap saya bilang kalau misalnya mau sholat kasih tahu saya gitu. Oh, kasih tahu Keisha? Enggak, maksudnya ajak saya sekalian. Orang mah Keisha nyamperin aja sholat gitu dong. Karena kan dia kan di lantai. Oh, beda lantai. Iya, beda lantai kok. Dia tuh megang lantai 1, 2, 3 karena kan office boy, office girl gitu kan, service. Takutnya pas dia lagi jamnya itu, saya bilang ya udah pas jam kosong ayo gitu. Jadi sholatnya bareng dia. Ya. Sekalian ajak HRD-nya yuk sholatnya gitu. Jangan kalau itu. Oh jangan. Ntar anak orang nggak berani nikah, nggak jadi nikah. Nggak, gue tahu lu pasti mau komen. Kalau masih masuk akal gitu. Ini ntar sangkain endorse lagi. Kakak itu botol apa itu? Hah? Itu botol oli. Botol oli, bukannya botol air aki. Botol oli. Alhamdulillah ya, berarti lancar dong ya berarti ya? Lancar. Ya udah belajar Iqra? Udah, lagi belajar. Lagi belajar kan? Gimana? Pertama ngeliat huruf-huruf hijaiyah gimana? Kaget gak? Enggak sih. Hah? Ini huruf kok modelnya begini gitu? Enggak, kan udah pernah ngeliat. Oh, udah pernah dulu ya, waktu kecil ya? Cuman guru kajinya nih yang sekarang agak galak kok. Oh gitu? Bagus dong? Pelafalannya nggak penempatan lidahnya nggak pas tuh sama dia. Suruh ulang. Oh, dia nggak pakai ini, lidi gitu? Oh, enggak. Kalau gue bukan sapu lidi, Glenn. Apa, pensil? Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Pakai sumpit ya, pakai sumpit. Iya. Model gue berdua kan dia. Terus gimana? Ada pengalaman nggak yang kira-kira gimana? Misalnya mengunjungi masjid yang gede, ya, sholat di situ, ada rasa apa gitu? Pernah? Oh, kalau misalnya pas ngunjungin masjid sholat gitu, pas udah masuk Muslim, iyalah kita bicara udah masuk Islam lah. Masa? Hah? Iya, saya juga pernah. Emang lu nggak diusir? Nggak diusir? Karena kotor itu doang. Oh, karena celana kotor. Karena gue nggak tahu kan. Bukan, maksudnya lu nggak diusir gara-gara parkirin motor di situ? Enggak. Lumayan kan. Gimana? Pernah ke masjid mana? Apa ya? Terakhir tuh yang... Istiqlal udah belum? Istiqlal deket kantor. Iya, udah sering masuk situ. Enggak sih, belum. Cuman dulu nih ya, flashback dulu pas belum jadi Islam. Pernah masuk ke Atin. Oh, Atin, yang Taman Mini. Iya. Ya, terus? Itu ngeliatin orang-orang pada sholat. Gimana? Kok gitu ya, gitu. Kayaknya seru gitu. Ngapain tuh nungging-nungging gitu ya? Enggak sampai ke situ. Oh, enggak. Apa? Oh, enggak. Kemarin mau nyoba ke Istiqlal. Cuman nggak dapet mulu momennya, waktunya. Karena kan masih kampus juga kan. Pulang kerja kampus gitu. Terus ya itu pas. Loh, ini masih kuliah nih ceritanya? Masih dong. Semester berapa sih? Semester 2. Oh, baru semester 2? Iya, baru mau naik semester 3. Oke. Ambil apa? Manajemen. Kirain ambil buku. Ambil hikmahnya aja gitu ya. Tunggu tuh, kemarin waktu Keisha Sadat itu pas ini dong ya, pas Ramadan bukan ya? Iya, 1 hari sebelum Ramadan. 1 hari sebelum Ramadan? Iya, tanggal 10. Terus berarti langsung puasa? Langsung puasa. Gimana rasanya? Karena kan sebelumnya juga udah pernah udah pernah puasa juga. Berarti kemarin nggak ada masalah? Enggak sih, paling ya batalnya karena itu. Batal wajib itu ya? Iya. Nggak dilama-lamain kok. Kalau bisa lebih cepat, saya pokoknya lebih cepat kalau itu. Katanya minum itu, air soda ya? Enggak? Enggak, itu malahan tambah deres. Kok yang bilang katanya pakai minum air soda? Kayak podcast. Kenapa galakan dia ya? Yang jadi host gua. Apa dibahas kalau itu kok orang-orang mens dibahas? Siapa yang ngomong mens? Kan kita cuma ngomongnya tambah deres. Tahu siapa yang ngomong? Kayak kalau semua orang bodoh ya. Ngomongin soda tambah deres, ngomong lagi ya terjun. Yang ngomong tambah deres dia loh, bukan gua. Ya lu soda. Mancing ya? Jadi alhamdulillah berarti Ramadan
nggak ada masalah ya. Enggak. Nggak ada zaman istilahnya lagi puasa ngeliat-ngeliat makanan ngemil-ngemil gitu, nggak ada berarti ya. Pernah gitu nggak kalian tuh? Kalau puasa kita menu makanan nggak salah. Oh, ngeliat doang. Pesan. Pesan juga nggak salah kalau nggak langsung Iya, kalau makan. nggak langsung dimakan. Kan pesannya sebelum buka puasa. Ya pesannya jangan duhur. Ya nggak apa-apa, pesannya zuhur masukin kulkas. Terus yang dipesan apaan tuh? Nah tuh apa? Pesan apa tuh? Goyong. Goyong. Samcan. Kemarin saya ke salah seorang mualaf. Dia cukup lama sih sebenarnya udah sahadatnya. Dia udah usaha berapa kali gagal, terus akhirnya dia jualan goyong. Tahu kan goyong? Iya tahu. Hah? Pernah makan? Pernah. Daerah kantor kan banyak. Banyak. Isinya apa yang dekat kantor? Ya itu. Apa? Iya. B2. Iya betul. Kemarin mualaf itu jualan goyong isinya daging sapi, daging ayam, sama daging udang yang dicincang gitu. Enak. Mau kita cobain sono. Boleh yuk. Ayo boleh, sekali boleh. Glenn. Disentul. Alah, jauh kemana sih? Nggak ada kata jauh. Lu ke Kalau Medan gitu. nyampe. Tahu. Ke Medan nyampe. Jauh juga ke bandara daripada ke Sentul dari sini. Dari sini, dari rumah gue. Dari rumah lu ke sini dulu, makanya biar deket. Gimana sih? Kalau Ya, naik mobil, alhamdulillah ya. Kemarin waktu kita ngeliat dia, ya mudah-mudahan istiqomah. Dia kemarin jualan goyong. Kata dia, rasanya gimana ya? Lebih barokah daripada pada waktu dia kerja, tapi menggunakan pinjaman. Pinjaman. Ya masa masih gua ini sih umumin. Bukan datangin lu makan lu promosiin. Oh, jadi ntar konten food Udah. Jadi kemarin kita makan nih, ceritanya nih, udah makan, kita borong semua. Yang hari itu dia siapin, kita borong semua. Kita bagiin orang-orang yang lagi pada lewat. Pas orang lagi pada pulang kerja kan rame, udah kita bagi-bagiin. Orang pada bengong. Apa nih mahal nih katanya gitu. Dikiranya itu kan Mungkin kalau goyong kan buat orang-orang yang apa ya? awam Gitu ya, Iya. nggak tahu nih apaan. Oh, yang bagi-bagi orang gelodok ya kan. Udah gitu bagi-bagi orang sipit kan. Tambah curiga kan. Wah ini sih apa? Bagi orang pecina ya kan. Ya, tapi kan kemarin kan kita udah pastiin lah bahannya apa yang Iya. dia pakai, masaknya gimana segala macam Halal lah ya. udah dipastiin itu halal. Jadi nah, terus mau diganti apa? Ya, goyong bahasa Indonesia apa? Goyong artinya apa? Ya bahasa Indonesianya apa jadinya? Goyong artinya apa? Nggak tahu gua. Itu apa? Kalau nggak salah tuh egg roll ya? Iya. Ya bener. Iya betul. Nah, egg roll. Terus bahasa Indonesianya apa? Dadar guling. Dadar guling. Dadar telur. Dadar gulung. Ya, kayaknya malah disebut dadar gulung malah kurang ini ya. Dari gulung ntar orang taunya yang kue-kue kampung Iya. itu tuh. Apa dadar gulung Szechuan gitu. Oh, udah nggak apa-apa, tetap goyong aja. Kalau bisa goyong halal udah. Iya. Ya, lebih keren ya. Betul. Alhamdulillah kemarin sampai maghrib. Iya, Iya. double halal. Ya dia cuma warung gerobak gitu, Bren. Namanya kan ya bawa terserah. Tapi rezeki kan orang Iya. Iya betul. Ya alhamdulillah, katanya sih dia semenjak jualan itu tiap hari habis. Alhamdulillah. Iya. Kalau apa namanya? Kerjanya nih bidang apa? Dibilang bidang Apa? bukan entertainment. Industri bukan? Industri perkantoran sih. Oh, Cuman Bukan maksudnya trading apa manufacturing enggak, atau kalau Keisha tuh kantor tuh fotografi. Oh, fotografi. Model apa? Oh, enggak dong, Oh, Keisha enggak. finance. Oh, finance kirain model. Jangan. Oh, fotografi. Jadi maksudnya ini apa namanya? Jasa foto gitu. Iya. Tapi boleh lah jadi model, tapi model-model hijab. Oh, model itu boleh tuh. Berarti kalau foto di tempat Kesha ini dong diskon ya? Sekarang lebih jual itunya sih kok. Apa sih? Kayak kertasnya, Oh, daleman kameranya gitu. Mesin cetaknya. bukan di itu ya? Di mana kantor di apa? Gunung Sari. Oh, Nusari. Kirain tadi Juanda deket itu. Istiqlal bukan? Enggak. Gunung Sari. Cuman ada kantor yang deket Rel Juanda. Oh, oke. Nah udah sekarang cerita dong, gimana pengalamannya selama sebulan jadi muslim ini? Apa yang mau bisa dibagi ke penonton? Apa ya? Kalau misalnya Keisha sih awalnya kan takut tuh. Takut apa? Maksudnya kayak takut ntar gak punya temen gitu kan. Terus? Cuman Keisha mikir lagi. Ini udah banyak yang nanyain IG nih. Takut gak punya temen gitu. Terus?
Cuman Casey pikir lagi, ya ngapain takut gitu ya istilahnya kan. Kalau emang itu orang mau berteman sama saya nggak melulu ngeliat suku agama apapun gitu. Ya udah temenan aja gitu. Cuman yang awalnya jadi ketakutan saya, ya udah nggak ada gitu. Nggak ada. Akhirnya juga nggak ada. Nggak ada gitu. Yang ditakutin juga nggak terjadi gitu. Enggak. Alhamdulillahnya. Cuman ya kalau misalnya kayak ada yang beda opini atau beda pendapat atau lebih yang kayak tadi tuh ngasih tahu udah sih balik lagi aja gitu kan. Ada yang begitu? Ada. Gitu. Kayak gitu mah pasti ada, kayak paling juga pindah gara-gara laki gitu. Itu sih ada. Cuman saya bilang nggak tahu prosesnya kalian nggak tahu proses saya seperti apa, jadi jangan asal judging saya gitu. Jadi kalian komentar tentang saya silakan. Ya cuman balik lagi, apapun yang saya pilih ya itu udah saya pikirin gitu. Ya. Konsekuensinya. Jadi orang cuma nyinyir gitu ya? Iya, bener lah. Yang bener nyinyir apa nyinying sih? Nyinyir. Nyinyir. Nyinying bukan nyinying ya? Nyinying bukan tikus ya, tikus kecil kan. Pernah nggak misalnya di jalan dilihatin orang gitu, ini Cina kok pakai hijab gitu? Pernah sih orang waktu itu pas lagi pakai hijab, lucunya udah pakai hijab loh kok, masih aja digodain. Masa? Iya. Oh ya? Sampai saya bilang, astagfirullahaladzim. Ini istilahnya saya pakai baju udah ketutup gitu. Masih aja digodain gitu. Waduh. Masa saya udah pakai cadar juga. Yang godain kurang ajar ya. Iya. Makanya waktu itu juga pernah ada yang begitu. Pas datang nggak gitu kelihatan Chinese-nya. Begitu pakai hijab malah kelihatan Cinanya. Bisa begitu ya? Rasanya gimana pakai hijab? Waktu baru-baru pakai hijab? Tenang sih. Hah? Tenang. Iya. Tenangnya gimana? Kayak ketutup semua gitu. Iya. kayak permen dibungkus gitu ya? Iya betul. Alhamdulillah ya. Nah, padahal kan kalau istilahnya kita oke lah, sekarang sudah jadi muslim, patokannya kan Quran. Betul. Di Quran ada perintah berhijab, ya sudah ikuti. Iya. Nah, pernah nggak ngomong sama saudara-saudaranya, lo katanya Kristen, kok lo nggak pakai hijab sesuai Alkitab gitu? Semenjak gini, saya mah jujur-jujur aja semenjak saya jadi muslim, saya tuh ke keluarga mama, lebih tepatnya sih ke keluarga mama, belum sampai yang face to face ketemu lagi gitu. Cuman kemarin pas Idul Fitri itu ke keluarganya kakaknya mama. Karena kebetulan kan kakaknya mama itu muslim. Ada muslim? Iya, mama tuh kan anak tengah, tapi adik kakaknya muslim. Jadi terus pas itu dia cuma nanya, tante tuh cuma nanya, beneran udah masuk muslim? Dia, ya beneran. Didoain aja, kata Kisi gitu kan. Terus kata dia, ya udah jalanin yang benar. Terus suaminya itu cuman mesen ke saya sama ke calon saya, jalanin yang benar, sama kalau ke calon saya dia ngomong bimbing yang benar gitu. Alhamdulillah. Kayak gitu sih maksud saya. Oh ya udah, itu kan masih nasihat baik ya. Selagi itu masih nasihat baik ya kenapa nggak dijalanin? Iya, harus diterima aja. Kata dia nggak maksudnya nggak expect sampai itu beneran kecelakaan Kodondi nanya kayak gitu. Siapa nanya gitu? Itu kakaknya mama. Terus? Kok bisa tahu Kodondi dari mana, kata dia gitu kan. Ya ada aja jalannya lah kalau misalnya kita nyari sesuatu tuh. Ya udah, ya alhamdulillah ya sama beliau katanya mualafnya. Ya alhamdulillah kata Kesi gitu. Berarti kan nonton juga dong Kesi? Iya. Hah? Semuanya itu TV-nya dia ya istilahnya kan masih perumahan dempet-dempetan tuh. Pas dia nyetel itu semuanya keluarganya. Kok lu waktu lu nggak ada Glenn? Enggak jadi. Karena aku mau mualaf jadi nomor dia, alhamdulillahnya begitu penonton langsung ada nyebutin nomor. Si Aristo ya? Aristo. Aristo. Biasa nggak pernah dia nyebutin
kasih nomor. Iya. Karena lu belum zaman IG, belum zaman apa, masih YouTube, jadi lu masih ya ala kadarnya lah. Jadi belum banyak banget. Jadi pas gue nonton, ada kasih nomor, gue telepon, besok kan hari itu langsung respon. Tapi kan nggak langsung sadar waktu itu ya. Bulan. Kan gua operasi Gara-gara itu operasi bisul. Oh. Udah gede masih bisulan. Kebanyakan makan telur ya? Enggak, banyak makan telur dari utang. Oh, maksudnya lu makan telurnya nggak belum bayar? Oh, pantesan jadi bisul tuh ya. Puas. Ngegas mulu ya. Tahu, kayak orang lagi PMS ya. Betul. Pakai soda dong. Biar cepet. Biar terus. Kata bener. Oke, berarti masalah saudara udah lah ya, nggak ada masalah ya. Enggak sih sejauh ini. Ya. Terus nggak ada pengalaman yang apa unik atau apa gitu yang Oh, mau diceritain? kalau Cerita dong. pengalaman unik kayak tadi kan ada acara barusan nih sebelum dari sini. Yang apa? Ada acara hari ini di Masjid Asidik tuh Cikeas. Oh, yang tadi? Iya, yang barusan. Ya. Saya ngelihat apa namanya masjidnya, Masya Allah gitu Ya. istilahnya. Iya. Di situ juga dikasih tahu kan kalau misalnya buat para mualaf, kalau misalnya yang ada kendala atau gimana, nggak ada rumah tinggal atau itu, ya silakan gitu. Sampai disediain tempat tinggal, Iya. bahkan makanan tiap hari. Iya. Ya. Maksud saya, image yang selama ini orang banyak nggak tahu tuh, yang kayak gitu justru gitu. Ya. Makanya kan, oh ternyata setelah saya udah lebih mendalami lagi, nggak seperti itu kok. Cuman kan balik lagi memang itu ke pribadinya masing-masing kali ya kok ya. Di situ saya, kalau kayak gitu kan kita berarti sama aja bertemu sama saudara-saudara kita juga dong, istilahnya silaturahmi juga. Iya. Jadi menumbuhkan rasa ya udah persaudaraan kita satu sama lain gitu sih. Tadi ngeliat acara begitu kan berarti kan gini, seperti masuk ke dalam komunitas yang tidak asing gitu. Iya. Ya. Betul. Karena gini, saya juga pernah punya pengalaman gini. Waktu saya baru-baru masuk Islam, terus waktu itu saya kenal sama Agustan. Pernah dengar? Ya, Glenn tahu ya, Glenn ya, Agustan ya. Saya kenal sama dia, ya waktu itu hanya lewat WhatsApp-WhatsAppan lah ya. Tapi ketika punya kesempatan ketemu dia, setelah berapa lama tuh, ya. Akhirnya saya ketemu beliau di Bandung. Sama-sama Tan nih ceritanya nih. Iya. Sama-sama Cina, sama-sama masuk Islam. Ketika kita ketemu, itu kayak saudara yang lama nggak ketemu gitu. Nanti Kayak bisa punya rasa begitu. Nanti. nyambung aja gitu Nyambung. Di dalam Islam begitu. Nah, ini kita nggak bicara ras nih ya, nggak bicara etnis nih. Iya. Nanti case-nya kalau ketemu siapa misalnya, ya nanti bisa ada rasa begitu, yang sama-sama gitu. Iya. Nanti bisa begitu. Nah, tadi kalau nyinggung masalah yang di Masjid Asidik, memang Masjid Asidik itu memang punya program untuk mualaf memang sangat bagus. Iya. Totalitas, sediaan tempat, sediaan makanan buat memang yang benar-benar orang yang kurang beruntung lah. Iya, Ya. betul. Tapi di lain itu juga nggak cuman Masjid Asidik doang. Tadi kan kita dengar kan ada King Ihsan. Iya. Terus juga nanti tadi ada Pak Fahmi Iya, ya betul. dengan garmennya. Iya. Terus ada lagi tadi MBC University. Oh iya, yang beasiswa Nah, beasiswa itu malah dibuka untuk semua agama, umum. ya, untuk Iya. umum. Jadi nggak ngeliat agamanya apa. Iya benar, di Silakan. situ saya dengar. Boleh kuliah di situ 3 tahun gratis. Malah setelah selesai apa namanya? Dikasih apa? Modal usaha. Tuh. Modalnya boleh kan? Hah? Modalnya aja. Maksudnya nggak kuliah? Boleh. Boleh. Modal usahanya aja gitu atau modal Duitnya. apa ya? Usaha pasti kita kan kasih proposal dia mau usaha ini. Oh, oke. Oh, maksudnya nggak ikut kuliah, nggak ambil beasiswanya. Oh, kirain lu cuma mau ambil beasiswa doang tapi nggak kuliah gitu. Modalnya gua mah. Oh, lu modalnya? Enggak dong. Kayaknya modalnya setelah 3 tahun itu baru dikasih modal. Oh. Dan itu juga sebenarnya bagi hasil. Ya kan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah lah kayak gitu Jadi, istilahnya. Nah, apa namanya? Kebetulan yang MBC University ini dia akreditasinya dari luar malah. Ya. Jadi itu malah bisa dipakai di mana-mana. Ya, siapa tahu misalnya yang nanti punya teman atau punya apa Iya. yang mau kuliah situ bisa. Iyalah, nggak ada kayak apa namanya? Tolak ukur mau Atau mau kuliah 2 tempat juga boleh. Daftar aja. Double degree ya. Hah? double degree. Iya, double degree nanti. Kelas karyawan ada, itu full online atau Malam gimana? kayaknya ada, malam. Bukan online tapi Oh. offline.
Nah, jadi tapi maksudnya gini, ya seperti yang tadi yang pihak-pihak kita sebutin, juga kita Gerak Mualaf kan memang kita mengurusi yang Iya betul. begituan. Yang perlu dibantu, ya pasti kita bantu. Iya. Gitu. Jadi jangan takut masuk Islam. Iya benar. Yang ditakutin belum tentu terjadi. Iya benar Dan itu. banyak kita yang membantu. Iya benar banget sih itu kok. Apalagi kemarin Kohani kan juga dapat pesan dari siapa? Rahel Mariam, Bu Rahel Mariam. Iya. Beliau kan anggota DPR ya. Beliau juga sangat care dengan mualaf-mualaf itu. Jadi tenang aja. Ya. Tapi juga jangan ada gini maksudnya. Jangan ada yang memanfaatkan. Ada yang memanfaatkan juga ada. Sampai pernah loh kita loh ngejar-ngejar orang yang syahadatnya sampai 7 kali loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bukan, ini di Surabaya. Oh bukan, itu orang lain lagi. Ini di Surabaya malah. Syahadatnya sampai di 7 tempat. Supaya bisa apa? Supaya bisa kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Astagfirullah. Ada yang begitu. Ada. Ya, makanya mudah-mudahan nanti kita mau bikin sistem yang artinya bisa ngedetek lah kalau ada orang yang model-model begitu. Iya. Kan kayak gitu tuh malahan yang bikin orang tuh salah kaprah mungkin kali ya tentang Islam. Di situ. Ada, masih ada yang begitu. Memanfaatkan apa? Oh, kalau syahadat dapat uang zakat. Nah, iya betul. Syahadat dapat sertifikat kan. Nah, iya. sertifikat ini bisa dia pakai nih. Nah, kepikiran. Ya, sebenarnya sangat ini ya, memprihatinkan ya orang iya, gitu ya. Kayaknya bakal ngalamin. Di IG-nya ke gimana pasti tolong doain dong, pasti ngalamin. Iya. Pasti ngalamin. Jangan ditolak. Allah doain, pasti banyak gitu minta doain. Iya. Doa mualaf itu apalagi yang baru, Iya. mustajab. Maksudnya pas doain saya, doain juga ya proses itu. Iya sih kemarin sempat baca di komenannya YouTube-nya Kodondi kan doain juga semoga dapat hidayahnya gitu. Oh, nggak ada yang minta doain supaya dapat jodoh gitu ya? Dapat jodohnya biar berjodoh sama saya ntar. Iya, mudah-mudahan lah ya. Sekarang kan udah banyak nih mualaf center. Iya. Jadi apa yang menjadi tantangan, hambatan itu insya Allah bisa dibantu. Ya, Papa minta di plan lu untuk rumah gua kayak gembel lu gitu. Tuh kan, bener kan? Itu tahun berapa tuh? Baru mualaf ya waktu diajak ke Kohan ngambil air Zam-Zam itu. Oh, ya. Bener-bener tambah pas juga. Itu dari dulu waktu baru masuk Islam 6 bulan tinggal di sini tuh kayak gembel tuh benar tuh. Ya memang tampaknya juga kayak gembel sih ya. Masih boiler gua. Nggak sekalian dilaminating kasurnya. Dilaminating. Nah itu nggak semua semujur Kesia. Iya betul. Ya. Banyak sih problemnya. Ada yang diusir dari rumah. Iya. Nah, ada yang udah diusir nih sampai dia udah nikah, sudah punya anak, dia pulang ke rumah orang tuanya nih, bawa anaknya nih, darah daging juga kan istilahnya kan, sama ibunya masih juga diludahin, ada yang dipasung. Adalah pokoknya di NTT waktu itu ada yang sampai kakinya apa namanya bebekas gitu kan, sampai nggak bisa berdiri karena kelamaan duduk gitu, ada yang gitu. Ya macam-macam lah ya, makanya kita ada ya untuk membantu hal-hal seperti itu. Ada yang disekap. Belum lama Glenn ada seorang sumuran Kesia kayaknya udah kerja, tapi ya kerja waktu itu di Pekanbaru. Dia aslinya orang Batam. Ketika orang tuanya tahu dia masuk Islam, disuruh pulang ke Batam. Pas sampai pulang di Batam, disekap, nggak boleh balik ke Pekanbaru. Iya, nggak boleh Pekanbaru. Akhirnya dibantu sama teman-teman dari mana Banser. Akhirnya setelah ada dialog, dilepas. Boleh pulang ke Pekanbaru kan. Nggak lama setelah dia pulang ke Pekanbaru, orang tuanya nyusul. Si anak ini dibawa ke gereja di Pekanbaru. Si anak ini telepon gue cuma dengerin doang gitu, tapi gue nggak ngomong. Dibawa ke gereja, diketemukan sama pendetanya. Nah, ketika itu ya terjadi dialog lah ya, semacam kayak perdebatan. Sampai akhirnya si orang tua maksa si anak ini mau dibawa pulang lagi ke Batam. Nah, untungnya udah komunikasi sama saya koordinasi dengan teman-teman kita yang ada di sana. Sampai akhirnya ada sebuah lembaga lah di sana ya, yang kenal dengan pendeta itu. Akhirnya ditelepon pendeta itu, baru dilepas. Alhamdulillah kan. Nah, tetapi tidak berapa lama lah setelah itulah. Kalau nggak salah sebulan setelah kejadian itu, mualaf itu ngirim foto ke saya. Apa tuh? Ini fotonya apa?
Si mualaf itu jalan-jalan sama mamanya ke danau apa gitu lah. Sungai Nil bukan? Nggak tahu di daerah mana, kalau nggak salah di Sumatera Utara kalau nggak salah malah. Atau di Padang, saya lupa lah, di Padang kayaknya di Padang. Jalan-jalan sama mamanya, Iya. yang tadinya nggak terima dia masuk Cekcok, Islam, cekcok sebulan. Alhamdulillah kan berarti kan. Iya, Nah, jadi memang orang tua biasa, orang tua pastilah ada kayak gitu. pastilah ya. Ada malah bilangnya begini, kamu dari kecil udah Udah saya dilahirin, besarin. udah digedein, udah dikasih makan, sekarang keluar dari agama orang tua. Emang ada agama orang tua? Iya benar. Gitu. Jadi orang tua memang ya wajar. Wajar, cuman ya harus bisa bedain juga kali ya Gitu. kok. Namanya kalau agama kan balik lagi ke Hak asasi. Iya, betul. Iya, hak asasi. Karena setiap warga negara dilindungi haknya oleh negara loh. Iya, Yang melindungi negara loh. Untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti seorang orang tua itu sebenarnya juga tidak bisa melarang anaknya untuk pindah pindah agama. agama, betul. Memilih Anak agamanya. juga tidak boleh melarang orang tua pindah agama. Iya. Apalagi ya, Betul. anak songong lo gitu. Nah, tapi orang tua yang seperti ini yang masih mungkin banyak belum tahu. Iya, Saya kan juga berapa kali kedatangan tamu di sini orang tua Muslim, anaknya mau murtad. iya. Bukan saya mendukung anaknya murtad, bukan. Tapi saya ngasih tahu dulu orang tuanya, Pak, Bu, di Indonesia ada aturan begini. Ini yang mengatur Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan tindakan terhadap anak, jangan sampai malah kita melanggar undang-undang. Tapi kalau kita mau berupaya supaya anak itu tidak jadi murtad, ya boleh-boleh aja. Alhamdulillah lah ya, Iya, berarti ya. betul. Kesia beruntung banget berarti. Beruntung. Mamanya keren. Iya. Itu mamanya keren kalau ngomong gitu. Dia mau agama apa aja tetap anak gua gitu. Iya sih. Datang ke sini orang yang mau murtad. Hmm. Atau kalau jadi ateis. Bahkan ada yang sudah murtad. Waktu itu ada lagi. Mungkin lu nggak ada. Pernah ada yang udah murtad mana? Iya sih. Saya cuma bisa bicara dari teks kitab Iya. mereka. Saya Betul. tunjukin. Ya, dia nggak terima ya sudah mau kok silakan kok. Iya. Ada juga yang begini Glenn. Minta tolong. Saya minta tolong. Saya kalau nggak ditolong, saya bisa keluar dari Islam. Oke. Gimana jawabnya? Ya, Gimana jawabnya? kalau kayak gitu jawabnya gampang sih kok. Gampang. Saya bilang, gak ada yang larang Anda keluar dari Islam. Kok saya bilang gitu. Silakan kalau keluar dari Islam. Kan istilahnya ya dia meluk Islam, dia juga yang milih sendiri. Iya. Kan kalau misalnya sampai dia pindah berarti dia sendiri yang masih Iya. goyah. Jadi saya bilang gak ada yang melarang Anda keluar Islam. Saya bilang gitu. Masih ada orang-orang begitulah. Ya. Oke, mungkin Kesia ada pesan nggak buat pemirsa? Paling kalau misalnya emang udah dapat hidayahnya atau emang lagi belajar, cari tahu lah yang sebanyak mungkin gitu. Jangan cuma dari 1-2 sumber, tapi cari tahu lah. Semakin dicari tahu, pasti nanti ketemu kok benang merahnya. Apalagi sekarang zaman informasi. Betul. Ya. Semua dari genggaman tangan gitu. Betul. Terus kalau misalnya nanti ada perselisihan atau cekcok sama keluarga itu pasti ada. Cuman balik lagi gimana cara kita kasih pemahamannya. Kita ngomong baik-baik sama keluarganya. Emang sih nggak bisa dipukul rata gitu. Bahkan terima. Cuman ya kasih tahu lah. Kita udah besar, kita bisa nentuin jalan kita masing-masing. Dan kita juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ambil gitu. Di situ. Ada pesan mungkin buat pemirsa yang belum muslim? Kalau emang udah dapat hidayahnya, kalau kata saya ya, udah keinginan mau masuk muslim, udah dapat nih kendalanya, di orang tua atau orang terdekat, ya omongin aja baik-baik gitu. Nggak mungkin kok orang itu akan nutup selamanya, pasti akan ngebuka. Gimana tergantung dari kitanya ngambil jalannya. Iya, Allah SWT sebenarnya itu sudah menyediakan hidayah. Tinggal orang itu mau menjemput apa enggak gitu. Iya. Sebenarnya gitu. Betul. Sebenarnya gitu kok. Enggak harus bisa dicari-cari, hidayah itu ada di depan mata kita. Iya. tinggal kita mau ngambil apa enggak gitu. Betul. Ya. Alhamdulillah keren ya pesannya Kesia ya buat para pemirsa ya. Tapi yang menyedihkan buat yang suka nanya-nanya IG-nya atau udah sudah punya calon apa belum. Tadi dia udah ngomong sudah punya calon gitu ya. Jadi mohon maaf gitu katanya. Malah mohon doanya juga ya. Iya, mohon doanya dilancarin. Ya, mudah-mudahan. Hah? Kalau salib berarti harus ada tulang. Oke, jadi terima kasih banyak Kesia ya. Mudah-mudahan tadi cerita kita
banyolan kita ya, Iya. walaupun banyol tapi mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Iya. Ya, Benar. karena biar bagaimanapun di setiap apa ya namanya ya, di setiap omongan Iya. kita itu kadang-kadang juga ada terselip pesan. Betul. Siapa tahu itu juga bisa menjadi jalan hidayah buat yang lain. Iya benar. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya, Kesia ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa. Juga buat para pemirsa yang mau mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin.